Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 50900122087 dari kelas Kesus C Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sosial bagi Kesos dengan dosen pengampu Bapak Usman Nur SAG MAG. Baik, sebelum kita lebih mendalam membahas tentang materi kali ini, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu interaksi sosial. Ada definisi interaksi sosial, yaitu proses di mana individu atau kelompok untuk saling berkomunikasi, berhubungan, dan mempengaruhi satu sama lain, di mana proses ini dilakukan untuk dalam berbagai bentuk seperti percakapan, tindakan, dan perilaku. Dan semua ini dapat berlangsung dalam konteks yang berbeda, baik itu formal maupun informal. Adapun beberapa pengertian menurut ahli. Yang pertama itu pengertian interaksi sosial menurut Homans, di mana Homans mengatakan bahwa interaksi sosial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Yang kedua, interaksi sosial menurut John Lewis Gillen, di mana John Lewis Gillen mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang mencakup hubungan antar individu dan kelompok. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Bonner, di mana ahli Bonner mengatakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan antara dua orang atau lebih, di mana kelakuan individu mempengaruhi atau mengubah dan mempengaruhi individu lainnya. Dan yang keempat yaitu Herbert Blumer, di mana interaksi sosial menurut Herbert Blumer yaitu proses interaksi sosial pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki. Adapun jenis-jenis interaksi sosial, di mana jenis-jenis interaksi ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan sosial dan dinamika kelompok. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama, interaksi primer. Interaksi primer yaitu hubungan yang dekat seperti antara keluarga dan teman dekat, di mana emosi dan ikatan pribadi akan kuat satu sama lain. Yang kedua yaitu interaksi sekunder, yaitu hubungan yang lebih formal dan kurang emosional, seperti yang terjadi di lingkungan kerja atau organisasi. Yang ketiga, interaksi formal, di mana interaksi ini terjadi dalam situasi yang terstruktur mengikuti norma dan aturan tertentu. Yang keempat, yaitu interaksi informal. Interaksi ini terjadi secara spontan dan tidak terstruktur seperti dalam percakapan kita sehari-hari. Yang kelima, interaksi asosiatif, di mana interaksi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau kerjasama seperti dalam kelompok kerja atau kelompok tugas bersama. Yang terakhir yaitu interaksi disosiatif, di mana interaksi ini menyebabkan perpecahan atau konflik seperti pertikaian atau perselisihan yang terjadi antar individu yang satu dengan individu yang lainnya. Selain jenis-jenis interaksi sosial, adapun ciri-ciri interaksi sosial yaitu yang pertama, adanya dua orang atau lebih. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar pelaku. Yang ketiga, diawali dengan adanya kontak sosial baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat atau terakhir, mempunyai maksud dan tujuan. Dalam interaksi sosial akan memiliki dampak. Ada dua dampaknya, itu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama itu dampak positif,
Di mana dampak positif itu yang pertama pembentukan hubungan, di mana membangun ikatan sosial yang kuat seperti persahabatan yang terjadi dalam perkuliahan atau dalam ranah kampus. Yang kedua yaitu pengembangan diri, di mana individu ini dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, empati, dan kerjasama. Selanjutnya yaitu penyebaran informasi, di mana dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan ide yang dapat menimbulkan pemahaman antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu dukungan emosional, di mana memberikan dukungan psikologis dan emosional dalam situasi yang sulit. Adapun dampak negatif dari interaksi sosial yaitu yang pertama, konflik dan pertikaian. Dampak ini dapat menyebabkan perpecahan, perselisihan, atau kekerasan antar individu yang satu dengan yang lainnya atau individu dengan kelompok. Yang kedua, diskriminasi dan stigma, di mana dampak ini memperkuat stereotip negatif dan perilaku yang tidak sebaiknya dilakukan terhadap sesama. Yang ketiga yaitu tekanan sosial, di mana dampak ini dapat menyebabkan individu merasa tertekan untuk mengikuti norma atau harapan kelompok yang dapat mengarah pada stres ke individu tersebut. Dan dampak yang terakhir yaitu isolasi sosial. Dalam beberapa kasus, interaksi sosial yang tidak sehat dapat mengakibatkan perasaan kesepian atau keterasingan yang dirasakan oleh individu itu sendiri. Lain yang mendasari interaksi sosial, yang pertama itu faktor individu, dan di faktor individu ini terbagi dua lagi, yaitu yang pertama kepribadian, ciri khas individu yang mempengaruhi cara berinteraksi. Yang kedua emosi, di mana emosi ini merupakan perasaan yang mempengaruhi sikap dan reaksi terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu faktor sosial. Di faktor sosial terbagi dua juga. Yang pertama itu budaya, di mana budaya ini nilai dan norma yang membentuk perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Yang kedua norma dan nilai, yaitu aturan dan prinsip yang mengarahkan perilaku sosial. Selanjutnya faktor lingkungan. Yang pertama itu lingkungan fisik. Lingkungan fisik yaitu kondisi tempat dan ruang yang memengaruhi interaksi. Yang kedua lingkungan sosial, yaitu jaringan sosial dan kelompok yang ada di sekitar individu. Selanjutnya faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini dapat mempengaruhi kesempatan dan cara individu untuk berinteraksi dengan sekitarnya. Dalam interaksi sosial, tentunya ada peran teknologi untuk memfasilitasi interaksi sosial itu sendiri. Yang pertama, komunikasi instan. Yang kedua, platform sosial. Yang ketiga, pengembangan hubungan jarak jauh. Yang keempat, akses informasi. Dan yang kelima, perubahan dinamika sosial. Adapun kesimpulan dari materi presentasi kali ini yaitu interaksi sosial adalah proses fundamental yang menghubungkan individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan kemajuan teknologi, cara kita berinteraksi telah berubah, memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, tetapi juga mengurangi interaksi tatap muka. Pentingnya memahami interaksi sosial dan faktor-faktornya adalah untuk meningkatkan hubungan antar individu dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Baik, itulah pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.